Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepemudaan yang sifatnya kreatif harus ambil posisi di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi sekarang sudah mulainya masa new normal. Apa sih yang bisa kita lakukan di era new normal ini tanpa mengurangi nilai kepramukaan kita? Hei Bung Karno, nyenyakan tidur abadimu, tularkanlah keberanian itu. Perlu kita hilangkan stigma perihal konspirasi atau tidaknya COVID-19 ataupun kontroversi new normal atau kenormalan yang baru. Kita harus menerima kondisi ini dengan pikiran dan tangan yang terbuka. Bukan berarti kita hanya terus menunggu. Pramuka bersifat kreatif dengan artian selalu mempunyai jalan keluar di setiap masalah dan bahkan bisa melihat suatu masalah menjadi sebuah peluang. Apa bisa sih bro organisasi kita survive dalam kondisi seperti ini? Seseorang bertanya kepada saya. Saya jawab dengan singkat dan penuh rasa optimis. Bisa lah. Hidup di hutan cuma bawa garam dan pisau aja masih bisa hidup kita. Kita ambil sebuah cerita saat masa akhir Perang Dunia Kedua, yang mana kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Apa yang terjadi? Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu. Dan setelah itu, Kaisar Hirohito mengumpulkan semua jenderal yang masih hidup dan menanyakan kepada mereka. Apa pertanyaan Hirohito? Hirohito bertanya berapa jumlah guru yang tersisa. Para jenderal pun bingung mendengar pertanyaan Kaisar Hirohito dan menegaskan kepada Kaisar bahwa mereka masih bisa menyelamatkan dan melindungi Kaisar walau tanpa guru. Namun Kaisar Hirohito kembali berkata, kita telah jatuh karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang, tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar, bagaimana kita akan mengejar mereka? Jawab Hirohito. Lalu Hirohito memerintahkan untuk mengumpulkan sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan. Karena saat itu kepada gurulah Jepang bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan. Itu adalah kondisi terpuruknya Jepang yang malah menjadi sebuah peluang Jepang untuk bangkit menjadi negara maju yang sangat luar biasa. Lalu apa yang bisa kita ambil dari perintah Kaisar Hirohito? Sangat jelas sekali. Sang kaisar lebih memilih akal, ide, dan gagasan terlebih dahulu ketimbang kekuatan fisik. Teori konspirasi ataupun kontroversi new normal kita hilangkan terlebih dahulu. Ini saatnya kita benar-benar menjadi tunas yang bisa hidup dengan mudah di mana saja, dan ini saatnya juga kita menjadi pioner dalam ketahanan organisasi. Sangat sering sekali kita membuat program demi mendompleng eksistensi organisasi kita, meskipun ada juga yang menjadikan tujuan itu sebagai pengabdian. Oke lah ya, kita singkirkan dulu perdebatan perihal kebiasaan kita yang masih banyak dalam rangka menggalangkan eksistensi. Kita fokus kembali kepada apa yang bisa kita lakukan di masa normal baru ini. Sudah beberapa tahun ini kita memulai fokus menggunakan media massa online dalam rangka penyebaran informasi kegiatan ataupun hanya menginfokan hari-hari besar. Dan bahkan walau hanya ucapan ulang tahun beberapa anggota saja di story akun organisasi, saya teringat salah satu tokoh pada abad pencerahan Eropa bernama Voltaire. Ia merupakan seorang filsuf dan penulis terberkati yang merupakan kantong produksi dengan hasil karya yang amat beragam dan melimpah. Karya-karyanya berpusat pada konsepsi baru filosofi yang amat sangat berpengaruh pada ilmu-ilmu filsafat modern. Bagaimanapun juga, Voltaire dengan gigih mempertahankan konsep natural ilmu pengetahuan yang untuknya berfungsi sebagai penyeimbang falsafah-falsafah. Dia juga seringkali menggunakan karya sebagai wadah untuk mengkritisi ketidaktoleranan, ajaran agama, dan lembaga-lembaga Perancis. Berkat gagasan yang ia buat dengan dibalut dengan sebuah
lakon-lakon puisi, novel, esai, tulisan ilmiah sampai dengan pamflet, Voltaire menjadi salah satu filsuf yang berpengaruh di zamannya dan mendapatkan sambutan serta pengakuan luas dari masyarakat. Belajar dari kisah Voltaire tadi, di era new normal ini sudah saatnya kita menjadikan media sosial sebagai media untuk unjuk gagasan, tidak hanya untuk gerakan pramuka, tapi juga untuk nusa dan bangsa. Contoh sederhananya, kita bisa melakukan penempuan SKU dengan cara membuat video, lalu diupload di media sosial. Itu salah satu contoh yang sangat sederhana. Apa masih kurang contohnya? Oke lah, saya lanjutkan. Kita sangat bisa menggunakan media online sebagai wadah untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang bersifat anti mainstream, tapi tetap dalam koridor gerakan pramuka. Kenapa saya sampaikan untuk berdiskusi tema-tema yang anti mainstream? Karena sebelum adanya pandemik, kita sudah terlalu sibuk memikirkan perihal bagaimana berjalannya kegiatan, dan tidak usah kita perdebatkan tujuannya yang banyak mengarah untuk eksistensi. Ini saatnya kita menambah ruang kosong yang ada di dalam otak kita dengan knowledge yang berbeda. Kita perbanyak diskusi dalam media online, dan ingat, bukan hanya mencari pemateri, tapi berdiskusi. Oke, kita lanjut. Sebelum adanya pandemik, kita selalu mengeluh dengan dana yang kita dapatkan di saat penyelenggaraan kegiatan. Disebabkan biaya operasional yang kita keluarkan juga sangat besar. Ini juga peluang bagi organisasi kita tercinta. Saatnya kita untuk memulai menyelenggarakan kegiatan tanpa dana. Karena kegiatan yang bersifat pertemuan ataupun perlombaan sangat bisa sekali dilakukan secara daring. Atau mungkin kalau belum bisa tanpa dana, paling tidak kita bisa mengurangi dana yang kita keluarkan sampai 80% dari dana yang seharusnya kita butuhkan. Lalu, apa masih ada lagi yang bisa kita lakukan? Ya masih lah, masih banyak. Dalam bidang keuangan, gugus depan pramuka, ini saatnya kita melihat bahwa kondisi di era digital ini menjadi sebuah peluang untuk mempraktekkan semua ilmu kewirausahaan yang sudah kita dapat, apalagi ditambah jiwa kreativitas. Teman-teman pramuka akan mempermudah kita untuk melakukan hal tersebut. Saya rasa dimulai dari hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, organisasi kita akan semakin survive dalam kondisi yang tidak pasti ini. Saya rasa akarnya ada pada bentuk kegiatan dan pendanaan yang menjadi masalah. Mau tidak mau, kita memang harus memaksimalkan peran media online sebaik-baiknya agar tetap kegiatan dan keuangan organisasi terus berjalan. Menurut pengamatan saya di akun-akun media sosial pramuka yang ada, kita masih banyak menunggu dan kurang berani berdiskusi secara terbuka. Kebiasaan menunggu ini yang harus dengan segera kita hilangkan. Perlu teman-teman ingat, cari dulu gagasannya, lalu narasikan, baru kerjakan. Jangan hanya kerja dan kerja. Oh ya, ada yang ketinggalan. Bukan hanya peserta didiknya saja yang harus survive, melainkan banyak pihak. Ya tapi gak apa-apa, akhirnya ketahuan bahwa kita gerakan pramuka butuh segera regenerasi. Banyak yang sudah ketinggalan zaman tuh.